sebuah negara kecil, tempat puisi dibisikkan di hutan. Hari kemerdekaan dirayakan dalam keheningan, dan para wanitanya begitu memikat hingga dunia berhenti untuk memperhatikan. Pernahkah Anda mendengar tentang Latvia? Tersembunyi di tepi Laut Baltik, Latvia mungkin sunyi tetapi penuh kejutan. Bergabunglah dengan Jelajahi Dunia saat kami mengungkap 15 fakta menarik dan tak biasa tentang permata tersembunyi Eropa ini. Satu wanita lajang Latvia yang menakjubkan, anggun, berbakat, dan penuh misteri. Wanita Latvia sering dikagumi karena kecantikan mereka yang tinggi dan anggun kulit Nordik yang cerah mata, yang bersinar, dan kekuatan yang tenang. Namun, yang membuat mereka benar-benar memikat terletak di luar penampilan. Wanita-wanita ini termasuk yang paling berpendidikan di Eropa, sering bekerja di bidang seperti kedokteran teknik dan keuangan. Banyak dari mereka fasih dalam berbagai bahasa dan menjalani gaya hidup yang seimbang antara ambisi modern dan keterikatan mendalam dengan alam serta tradisi. Meskipun mereka menarik banyak yang tetap lajang, bukan karena kekurangan pilihan, tetapi karena mereka menghargai ketulusan dan hubungan emosional lebih dari status atau kenyamanan. Mereka lebih memilih hubungan yang dibangun di atas kepercayaan dan pemahaman yang tenang. Itulah sebabnya banyak dari mereka membentuk hubungan bermakna dengan orang asing yang menghargai energi mereka yang tenang dan penuh pertimbangan. Dua sebuah negara, tempat puisi hidup dan bernapas. Di Latvia, puisi bukan hanya dilestarikan tetapi dijalani. Negara ini memiliki lebih dari 1,2 juta dainas, puisi rakyat tradisional. 4 baris yang telah diwariskan selama berabad-abad. Syair-syair ini dibacakan di pernikahan, dinyanyikan di festival, dan ditulis dalam jurnal keluarga. Mereka mengangkat tema alam, cinta, kehilangan, dan kehidupan sehari-hari, berfungsi sebagai peta emosional jiwa Latvia. Setiap 5 tahun, tradisi ini dihidupkan secara besar-besaran dalam festival lagu dan tari nasional, di mana lebih dari 40.000 penampil berkumpul untuk menyanyikan syair abadi ini bersama-sama. Keluarga masih menulis tangan dan menyimpan koleksi mereka sendiri, memperlakukannya sebagai harta budaya. Di beberapa desa tuan rumah bahkan menyambut tamu dengan puisi asli, bukan salam biasa. Di Latvia, puisi bukanlah pertunjukan, melainkan praktik ditenun dalam bahasa kehidupan sehari-hari dan dibawa secara tenang dari generasi ke generasi. 3 kastel-kastel di Latvia, tempat legenda tidur dalam batu. Latvia adalah rumah bagi beberapa kastel yang paling indah dan penuh cerita di Eropa Utara. Tersebar di seluruh pedesaan, benteng-benteng ini membawa semangat zaman pertengahan dibalut legenda dan keindahan yang tenang. Kastel Cesis, salah satu yang tertua, memungkinkan pengunjung menjelajah dengan lentera lilin lebah, menciptakan perjalanan seperti mimpi melalui koridor batu istana Rundale dengan desain barok yang megah dan taman bergaya. Versailles berdiri sebagai simbol masa lalu bangsawan Latvia. Mungkin yang paling romantis adalah Kastel Turaida, bertengger di bukit hijau di atas sungai Gauja. Menara bata merahnya terikat pada kisah tragis Mawar Turaida, seorang wanita muda yang memilih kematian daripada pengkhianatan, dan sejak itu menjadi simbol nasional cinta dan kesetiaan. Kastel-kastel ini bukan sekadar situs bersejarah, mereka adalah bagian hidup dari lanskap budaya. 4 hari kemerdekaan dalam keheningan sebuah negara yang mengenang dengan tenang. Sementara banyak negara merayakan kemerdekaan dengan kebisingan dan tontonan, Latvia menghormati kebebasannya dengan cahaya dan keheningan. Setiap tanggal di 18 November, ribuan orang berbaris di tepi sungai Daugava, masing-masing memegang lilin dalam peringatan khidmat. Tidak ada kembang api,
Tidak ada musik keras, hanya cahaya lembut yang membentang sepanjang malam saat orang-orang merenung dengan tenang tentang kedaulatan negara mereka yang diperjuangkan dengan susah payah. Di beberapa bagian negara ini dilanjutkan dengan berjalan diam-diam di hutan di mana kelompok-kelompok bergerak bersama dalam keheningan total selama berjam-jam. Tradisi ini mencerminkan kebenaran budaya yang mendalam bagi orang Latvia. Keheningan bukanlah kekosongan, tetapi kehadiran penghormatan dan kenangan. Ia berbicara lebih banyak daripada pidato manapun. Para pengunjung sering menemukan pengalaman ini sangat mengharukan, semacam persatuan hening yang mampu membuat orang meneteskan air mata. 5 pernikahan Latvia, tempat cinta, dibuktikan lewat tindakan. Pernikahan di Latvia penuh dengan simbolisme tradisi dan semangat kebersamaan. Acara ini sering berlangsung selama 2 atau 3 hari dan memadukan ritual rakyat dengan sentuhan modern. Pengantin wanita kerap mengenakan gaun bersulam tangan yang mencerminkan sejarah keluarga, terkadang diwariskan lintas generasi. Namun, tradisi yang paling memikat melibatkan tantangan untuk mempelai pria, serangkaian ujian penuh canda untuk membuktikan cinta dan pengabdiannya. Ia mungkin diminta menyanyikan lagu rakyat, menjawab teka-teki, atau bahkan memanjat pohon demi mendapatkan restu dari keluarga pengantin wanita. Permainan ini menyenangkan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai yang lebih dalam, usaha ketulusan dan rasa hormat. Para tamu ikut serta dalam keseruan, menyanyikan lagu-lagu lama, menari, dan berpesta dengan hidangan seperti kue madu, kue daging asap, dan ikan haring dengan kentang tawa, biasanya terdengar hingga larut malam, disertai bir lokal dan minuman herbal khas. 6. Hidup di hutan pelarian, damai Latvia ke alam. Dengan lebih dari setengah wilayahnya tertutup hutan, Latvia bukan sekadar negara hijau. Ini adalah tempat di mana alam menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Banyak orang Latvia memiliki kabin kayu kecil di dalam hutan atau di tepi danau, digunakan sebagai tempat peristirahatan akhir pekan atau perlindungan keluarga. Di sini, hari dimulai dengan teh di jendela kayu, mendengarkan kicauan burung alih-alih, lalu lintas sore. Hari dihabiskan berjalan di jalur berlumut, memetik buah beri, atau membaca di tepi air. Saat malam tiba, banyak orang menuju sauna terdekat, di mana uap keheningan dan ranting birch membawa ketenangan dan pembaruan. Kabin-kabin ini sederhana, tetapi menawarkan sesuatu yang langka dalam kehidupan modern, keheningan. Bagi para pengunjung, tempat ini sangat mudah diakses. Beberapa dapat disewa hanya dengan $15 per malam. Hutan tidak dianggap terpencil, itu adalah rumah. Orang Latvia tidak sekadar mengunjungi alam, mereka menjadi bagiannya. Di dunia yang bergerak terlalu cepat, kehidupan hutan mereka menawarkan ritme yang lebih lambat, yang menyegarkan pikiran dan tubuh. 7 raga kota tempat sejarah bertemu energi kreatif. Riga, ibu kota Latvia, adalah kota tempat masa lalu dan masa kini berjalan berdampingan. Jalan-jalannya menyimpan koleksi arsitektur Art Nouveau terbesar di dunia, fasad rumit yang mengubah setiap sudut menjadi keindahan visual. Namun kota ini tidak terjebak dalam sejarah raga hidup dengan kreativitas dari kafe di tepi sungai dan studio desain hingga perusahaan rintisan teknologi dan pasar terbuka. Tram vintage melintasi skuter listrik modern, dan menara abad pertengahan berdiri di samping bar atap. Di pagi hari, penduduk lokal menyeruput kopi di tepi sungai Daugava. Pada malam hari, kota ini bersinar dengan lentera musik dan percakapan tenang. Taman hijau tak pernah jauh menawarkan ketenangan. Bahkan di pusat kota raga adalah tempat yang bernapas perlahan, di mana budaya hidup bukan hanya di museum, tetapi dalam ritual harian. 8 Taman Nasional Gauja, tempat alam menjadi lukisan.
Taman Nasional Gauja yang terbesar di Latvia adalah mahakarya alam yang dipenuhi sungai tebing dan legenda kuno, terutama di musim gugur hutan berubah menjadi lautan emas dan merah, menarik para pendaki fotografer dan pemimpi. Taman ini mencakup lebih dari 900 km persegi dengan jalur berliku reruntuhan abad pertengahan dan gua batu kapur. Seperti Gua Gutmanis dipenuhi ukiran yang berusia berabad-abad. Sungai Gauja menawarkan jalur kayak yang memperlihatkan lanskap dari sudut pandang yang tenang dan mengalir. Di dekatnya, kota Sigulda menambah pesonanya dengan kastel yang diselimuti kabut pagi dan jalur sunyi yang mengarah ke titik pandang menakjubkan. Hanya berkendara singkat dari sana, terdapat Jurmala, kota tepi laut yang elegan di Latvia dengan pantai lembut dan spa mineral yang menawarkan pelarian dengan nuansa berbeda. Bersama-sama tempat-tempat ini menunjukkan bahwa Latvia lebih dari sekadar indah. Ia memiliki jiwa Gauja, bukan hanya untuk dilihat. 9 budaya sauna jalan alami Latvia menuju kelahiran kembali. Di Latvia, sauna bukan sekadar relaksasi. Ini adalah ritual yang berakar dari tradisi berabad-abad. Ditemukan di hutan di tepi danau, bahkan di rumah kota sauna adalah tempat orang Latvia pergi untuk membersihkan diri, merenung, dan terhubung kembali. Pengalaman dimulai dengan panas batu. Dipanaskan hingga ruangan dipenuhi uap kering, kadang diberi aroma mint chamomile atau pinus. Ranting birch direndam dalam air hangat, digunakan untuk menepuk lembut kulit, merangsang sirkulasi, dan melepaskan ketegangan. Lalu datanglah kontras berlari cepat ke udara dingin salju atau menyelam ke air es. Siklus panas dan dingin ini tidak dianggap mengejutkan, tetapi sebagai pembaruan. Di pedesaan Latvia, malam sauna adalah ritual rutin, terutama di akhir pekan atau saat peristiwa penting seperti pernikahan, kelahiran, atau tahun baru. Ini bukan hanya pembersihan fisik, tapi juga emosional. Dalam kehangatan yang tenang, cerita dibagikan, keheningan dihormati, dan stres kehidupan sehari-hari menguap menjadi uap. 10 cita rasa Latvia, rasa pedesaan dengan akar bangsawan. Masakan Latvia itu sederhana, musiman, dan kaya akan warisan. Di jantung setiap meja ada roti gandum hitam gelap. Rupjmais dibuat dari adonan yang difermentasi secara alami, padat, sedikit asam, dan sangat simbolis. Roti ini dimakan dengan segala sesuatu. Ikan haring, keju selai, atau hanya dengan mentega. Ikan haring sendiri adalah makanan pokok, disajikan dalam acar dengan bawang dan dil, atau dipadukan dengan kentang dan krim asam. Favorit musim panas lainnya adalah sup bit dingin, auksta, zupa campuran, bit merah muda yang mencolok dengan kefir, mentimun, dan telur rebus. Menyegarkan, bergizi, dan mengejutkan secara visual. Hidangan ini populer di dapur rumah maupun restoran. Untuk camilan atau perayaan, orang Latvia memilih spekka puragi, kue lembut berisi daging asap dan bawang. Pada hari libur nasional, lebih dari 1 juta potong disantap di seluruh negeri. 11 hidup nyaman dengan biaya rendah. Kejutan terjangkau dari Latvia. Latvia menawarkan sesuatu yang langka di Eropa, keindahan, keamanan, dan kualitas hidup tanpa biaya tinggi. Di ibu kota, Riga, Anda bisa menyewa apartemen modern lengkap di pusat kota hanya dengan $400 hingga $500 per bulan. Biaya utilitas tetap terjangkau, bahkan di musim dingin seringkali di bawah $120. Internet berkecepatan tinggi hanya $10 hingga $20, dan tiket transportasi bulanan sekitar $20. Makan di luar juga terjangkau. Kafe lokal menyajikan makanan dengan harga $5 atau kurang, sementara hasil segar dari pasar petani menjaga pengeluaran belanja tetap rendah. Bagi pengembara digital, pensiunan, atau seniman yang mencari inspirasi, Latvia menawarkan gaya hidup tenang dan berbudaya dengan harga yang jauh lebih murah dibanding Eropa Barat. Dan ini bukan sekadar soal uang, ini
soal nilai. Di Latvia, Anda mendapatkan udara bersih kota yang bisa dijelajahi dengan berjalan kaki sejarah, berabad-abad, dan akses ke alam yang belum tersentuh semua tanpa menguras kantong. 12 kekuatan sederhana dari rakyat Latvia. Orang Latvia dikenal karena sifat mereka yang tenang, tetapi di balik ketenangan itu terdapat kedalaman kebanggaan dan ketangguhan. Mereka tidak cepat berbicara atau berbasa-basi, tetapi ketika mereka berbicara, kata-kata mereka penuh pemikiran dan makna. Sebuah labdien selamat siang yang sederhana, mungkin terdengar formal, tetapi mencerminkan rasa hormat yang tulus. Setelah kepercayaan diperoleh orang Latvia sangat tulus, mereka menawarkan bantuan membagikan tradisi dan membentuk ikatan yang langgeng. Salah satu kebiasaan budaya mereka yang paling menghangatkan adalah mengajak seseorang memetik jamur atau berjalan di hutan, tanda kasih sayang dan penerimaan yang nyata. Pendidikan sangat dihargai, dan Latvia termasuk di antara negara dengan tingkat melek huruf tertinggi di Eropa tenaga. Kerjanya terampil kreatif dan multibahasa membantu mengubah negara ini menjadi pusat inovasi dan kewirausahaan yang berkembang. Namun, meskipun telah mengalami modernisasi, orang Latvia tetap dekat dengan akar budaya mereka. 13 kopi lilin dan percakapan budaya kopi lambat di Latvia. Di Latvia, minum kopi bukan soal kafein, melainkan ketenangan. Penduduk lokal tidak terburu-buru mengambil kopi untuk dibawa pulang. Mereka duduk menyeruput dan berlama-lama. Banyak kafe berada di gedung abad ke-19, dipenuhi lilin cahaya hangat dan rak buku. Bahkan, di musim dingin, orang berkumpul di teras, berpemanas dibalut selimut, wol, menikmati ketenangan. Teknik seduh tuang adalah yang paling umum, sering dipadukan dengan sepotong kue madu atau percakapan yang berlangsung lebih dari 1 jam. Salah satu ciri khas unik adalah Kafija Arbalzamu kopi yang dicampur dengan Riga Black Balsam, minuman herbal yang memberi kedalaman dan rasa pedas. Ritual. Kopi ini sangat dihargai oleh generasi yang lebih tua, yang melihat momen tersebut sebagai pengingat akan masa-masa yang lebih lambat. Di Latvia, kopi bukan sekadar minuman, itu adalah undangan. 14 festival api dan lagu tradisi hidup Latvia. Festival-festival di Latvia adalah ungkapan kuat dari identitas kegembiraan dan hubungan kuno. Setiap bulan Juni, saat titik balik matahari, musim panas, orang Latvia merayakan Jani, hari terpanjang dalam setahun, dengan menyalakan api unggun raksasa, menyanyikan lagu rakyat, dan mengenakan mahkota dari daun ek atau bunga liar. Ini adalah malam tanpa tidur, ketika semua orang berkumpul di bawah langit terbuka untuk menari, minum bir lokal, dan berbagi cerita. Sorotan lainnya adalah festival lagu dan tari nasional yang diadakan setiap 5 tahun, di mana lebih dari 40.000 penyanyi dan penari dari seluruh negeri tampil bersama dalam pertunjukan persatuan dan warisan yang mengharukan. Di musim dingin, raga berubah dengan cahaya dan aroma anggur panas. Saat pasar Natal, Dome Square dibuka, sering disebut sebagai salah satu yang terindah di Eropa. Latvia juga mengklaim sebagai negara yang pertama kali mendirikan pohon Natal pada tahun 1510. 15 Latvia, sebuah bangsa tenang yang meninggalkan kesan mendalam. Yang membuat Latvia tak terlupakan bukan hanya lanskap atau festivalnya, melainkan perasaan yang diberikannya. Ini adalah negara di mana keheningan berarti koneksi, di mana hutan adalah bagian dari keluarga, dan di mana keindahan itu halus, tidak pernah mencolok. Ini adalah tempat di mana orang berbicara dengan ketulusan, merayakan dengan tujuan, dan hidup selaras dengan musim cerita dan sejarah. Anda tidak sekadar mengunjungi Latvia, Anda menyerapnya dalam puisinya, dalam kastelnya, dalam kehangatan cahaya lilin,
Di jalan bersalju, Anda menemukan sesuatu yang langka budaya yang berbisik, dan dalam bisikan itu meninggalkan gema yang terdalam. Apakah Anda seorang pelancong yang mencari makna, seorang pencipta yang mengejar inspirasi, atau jiwa yang merindukan keindahan yang tenang? Latvia menyambut Anda bukan dengan kemegahan, tetapi dengan langit terbuka dan detak jantung yang tenang. Latvia mungkin bukan destinasi yang paling sering dibicarakan, tetapi justru keindahannya yang tenang dan jujur itulah yang membuatnya tak terlupakan. Bagian mana dari perjalanan ini yang paling berkesan bagi Anda? Jangan ragu untuk berbagi pemikiran Anda di kolom komentar kami. Sangat ingin mendengar sudut pandang Anda. Dan jika Anda senang menjelajahi tempat-tempat yang jarang dibahas, pastikan untuk mengikuti perjalanan kami berikutnya. Sampai jumpa di petualangan selanjutnya.